Ronaldo cetak gol penalti antar timnya lolos ke partai final. Al Nassr harus bekerja keras untuk membekuk Al Shorta di babak semifinal Liga Champions Arab 2023. Kali ini mereka cukup menang dengan skor tipis 1-0. Serangan-serangan Al Nassr buntu sampai akhirnya Ronaldo mencetakkan gol penalti di menit ke-75. Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda antara kedua tim hingga akhir laga. Al Nassr pun berhak lolos ke partai final Arab Club Champions Cup 2023. Al-Hilal tantang Al-Nassr di final Arab Club Champions Cup 2023. Al-Hilal berhasil melaju ke final Arab Club Champions Cup 2023. The Blue Waves akan menantang Al-Nassr di laga perebutan trofi juara. Diketahui Al-Hilal menang 3-1 atas Al-Sabam. Dan partai final Arab Club Champions Cup 2023 antara Al-Hilal versus Al-Nassr akan dilaksanakan pada Minggu dini hari di King Fahd Stadium. Resmi Frank Kessie tinggalkan Barcelona dan bergabung dengan Al-Ahly. Frank Kessie akhirnya meninggalkan Barcelona di musim panas ini, dan Frank Kessie sudah diresmikan menjadi bagian dari Al-Ahly untuk musim depan. Kessie sebenarnya masih ada kontrak di Barcelona, namun penawaran sebesar 12,5 juta euro dari Al-Ahly sudah cukup untuk membuat Barcelona melepasnya. Gelandang asal Pantai Gading itu akan diikat kontrak selama 3 tahun ke depan, dan setiap tahunnya Frank Kessie akan menerima gaji senilai 20 juta euro. Nottingham Forest umumkan transfer Matt Turner dari Arsenal. Penjaga gawang tim nasional Amerika Serikat yakni Matt Turner menyelesaikan kepindahannya dari Arsenal ke sesama klub Liga Inggris yakni Nottingham Forest. Matt Turner meninggalkan Emirates Stadium setelah satu musim di mana ia menjadi cadangan untuk Aaron Ramsdale. Burnley resmi pinjamkan Wout Weghorst ke Hoffenheim. Burnley mengkonfirmasi bahwa Wout Weghorst telah resmi bergabung dengan klub Bundesliga Jerman dengan status pinjaman selama 1 musim. Striker asal Belanda itu menjalani musim pinjaman pada musim lalu dengan Besiktas dan juga Manchester United sebelum kembali ke Turmor pada musim panas ini. Dan Weghorst sekarang ini akan menghabiskan musim 2023-2024 bersama Hoffenheim di Jerman. Selangkah lagi, West Ham dapatkan James Ward-Prowse dari Southampton. West Ham United sedang bekerja keras untuk menyelesaikan kesepakatan transfer untuk kapten Southampton yakni James Ward-Prowse. Kini menurut laporan dari Daily Mail, pembicaraan berlangsung pada Selasa sore dan kesepakatan bisa terjadi selama harga yang diminta sekitar 32 juta pound sterling dipenuhi oleh The Hammers. Chelsea segera umumkan Infinite Athlete sebagai sponsor jersey yang baru. Chelsea dikabarkan telah menyetujui kesepakatan sponsorship seragam baru senilai 40 juta pounds per musim dengan raksasa teknologi Amerika Serikat yakni Infinite Athlete. Jika semua berjalan lancar, tim asuhan dari Mauricio Pochettino akan mengenakan seragam baru untuk pertama kalinya pada pertandingan pembuka Liga Inggris ketika berhadapan dengan Liverpool di Stamford Bridge pada akhir pekan ini. Rasmus Højlund absen lawan Wolverhampton. Rasmus Højlund harus menunda hasrat untuk bisa menjalani debutnya di Manchester United sebab Højlund masih cedera dan dipastikan belum siap untuk laga melawan Wolverhampton. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport, Erik ten Hag memastikan bahwa Højlund tak akan bermain melawan Wolverhampton. Penyerang 20 tahun itu masih dibekap cedera dan butuh waktu untuk bisa benar-benar pulih. Tanpa Højlund, Erik ten Hag kemungkinan akan mengandalkan Marcus Rashford sebagai penyerang tengah. Sementara posisi Rashford sebagai winger kiri akan dipercayakan kepada Alessandro Garnacho. Manchester United bakal promosikan gelandang muda. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United tidak berencana untuk membeli gelandang baru untuk menggantikan Donny van de Beek. Mereka lebih memilih untuk mempromosikan pemain muda mereka ke tim utama Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United berencana menggantikan Van de Beek dengan sosok Hannibal Mejbri. Meski akan mempromosikan Hannibal, Erik ten Hag berencana untuk mendatangkan satu gelandang lagi sebelum bursa transfer ditutup.
Gantikan Julian Lopetegui, Wolverhampton resmi tunjuk Gary O'Neil. Wolverhampton Wanderers secara resmi menunjuk Gary O'Neil sebagai manajer baru mereka untuk musim depan menggantikan peran dari Julian Lopetegui. Beberapa saat lalu Wolverhampton melalui laman resmi mereka mengkonfirmasi kepergian dari Julian Lopetegui. Dikabarkan kedua belah pihak sepakat untuk memutus kontrak kerjasama. Reece James resmi jadi kapten baru dari Chelsea. Reece James diresmikan sebagai kapten tim Chelsea untuk musim depan. Penghargaan yang sempurna bagi pemain yang sudah biru sejak usia 6 tahun. James meneruskan jabatan tersebut dari seniornya Cesar Azpilicueta. Ex-kapten dari Chelsea itu sudah hijrah ke Atletico Madrid pada musim panas ini. Bagi James, ban kapten yang nanti melingkar di lengannya merupakan kebanggaan sebagai seorang The Blues sejati. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu sudah bergabung dengan Chelsea sejak dari akademi. Chelsea resmi menolak tawaran tukar tambah Dusan Vlahovic dengan Romelu Lukaku. Chelsea baru-baru ini menolak tawaran tukar tambah pemain antara pemain mereka Romelu Lukaku dengan pemain Juventus yakni Dusan Vlahovic. Chelsea rupanya hanya mau menjual Lukaku dalam transfer yang berbeda dan tidak ingin mencampuri dengan transfer dari Dusan Vlahovic. Dilansir dari Gianluca Di Marzio, Chelsea tak memiliki dana yang cukup untuk bisa melakukan transfer tukar tambah tersebut. Diketahui apabila pihak Chelsea kekurangan uang sebesar 15 juta euro untuk bisa mengamankan Vlahovic yang dibanderol senilai 40 juta euro untuk transfer tukar tambah dengan Lukaku. Dan karena alasan itulah akhirnya Chelsea mencari alternatif lain dan akan menjual Lukaku ke klub lain dan juga klub Arab Saudi. Tottenham dan Bayern Munchen sepakati transfer Harry Kane. Akhirnya Tottenham Hotspur dan Bayern Munchen mencapai kata sepakat soal transfer dari Harry Kane. Dikutip dari The Athletic, Bayern Munchen akhirnya bisa meluluhkan Tottenham Hotspur untuk bisa melepaskan setelah memberikan tawaran terakhir sebesar 86,4 juta pounds atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Ini artinya bernilai lebih dari 100 juta euro seperti yang dimau oleh Tottenham Hotspur. Dan setelah kata sepakat dicapai, maka kini Bayern Munchen tinggal menunggu keputusan final dari Harry Kane. Neymar bakal tinggalkan PSG. PSG sudah siap mengucapkan selamat tinggal kepada Neymar. Sang pemain disebut-sebut 100% bakal meninggalkan PSG di musim panas ini. Sebelumnya dilaporkan ada satu klub Arab Saudi yang bersedia menampung Neymar. Bahkan klub ini rela meminjamkannya ke Barcelona selama 1 musim. Laporan dari Sport menjelaskan opsi tersebut rupanya mulai dipertimbangkan oleh sang pemain. Ia merasa akan menerima tawaran menarik tersebut. Laporan lain datang dari UEL Sport yang mengklaim bahwa kepergian Neymar tidak bisa dihindari. Dikabarkan Neymar akan pergi 100%. Eric Bailly pilih merantau ke Turki. Ada kabar terbaru beredar seputar masa depan dari Eric Bailly. Bek milik Manchester United itu dilaporkan tidak jadi pindah ke klub Arab Saudi pada musim panas ini. Dilansir dari Sabah Sport, Bailly tidak jadi pindah ke Al-Nassr. Ia lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Turki. Dan klub Turki Besiktas dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan Bailly. Mereka juga menjanjikan sang bek jam bermain secara reguler. Bailly dikabarkan masih ingin bermain di Eropa, itulah mengapa ia lebih memilih Besiktas ketimbang Al-Nassr. Dan menurut laporan yang sama, Besiktas sudah selangkah lebih dekat untuk bisa mengamankan jasa sang bek. Mereka sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Eric Bailly, dan sang bek akan menerima kontrak berdurasi 3 tahun di sana. Alex Oxlade-Chamberlain akan bergabung dengan Besiktas. Mantan pemain Liverpool yakni Chamberlain dikabarkan akan segera merapat ke klub Turki yakni Besiktas di musim panas ini. Sang pemain memang sudah meninggalkan skuad Liverpool setelah mendukung mereka selama 6 tahun lamanya. Chamberlain sendiri memutuskan untuk pergi dari Liverpool setelah masa kontraknya habis di musim panas ini. Kini sebagai agen bebas, ia sudah melakukan kesepakatan dengan Besiktas untuk bisa bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Arsenal dan Tottenham merebutan Douglas Luiz.
Arsenal dan Tottenham secara kebetulan punya pemain incarannya sama jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Pemain yang dimaksud adalah Douglas Luiz. Arsenal merasa pemain asal Brasil tersebut bisa jadi tambahan yang layak untuk menjaga kedalaman di lini tengah di tengah kompetisi yang padat. Sang pemain sendiri juga dilaporkan ingin pindah ke klub yang lain, dan klub yang menjadi prioritasnya untuk dituju adalah Arsenal. Renato Sanches selangkah lagi gabung dengan AS Roma. Renato Sanches selangkah lagi akan meninggalkan PSG dan merapat ke AS Roma. Pemain PSG tersebut dilaporkan akan merapat ke Stadio Olimpico dengan status pinjaman. Proses transfer Sanches ke Roma akan selesai sebelum musim kompetisi dimulai. Diketahui tim asuhan dari Jose Mourinho tersebut mengajukan pinjaman selama 1 musim dengan klausul pembelian yang tak wajib di akhir masa pinjaman. Manchester City bajak pemain West Ham United. Klub Liga Inggris Manchester City sedang mengarahkan radar mereka menuju West Ham United. The Citizen berniat untuk bisa membajak Lucas Paqueta dari klub asal London tersebut. Manchester City sudah mulai mendekati West Ham untuk bisa mendapatkan jasa Paqueta. Mereka dikabarkan sudah mengajukan tawaran verbal dengan sang playmaker, dan mereka sudah siap membayar sekitar 70 juta pounds untuk jasa sang pemain. Maguire pergi, bek Bayern Munchen kini jadi pengganti. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mencari bek tengah yang baru. Setan Merah dilaporkan memprioritaskan untuk transfer Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Dilansir oleh Sky Sport Jerman, Bayern Munchen membuka kesempatan bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan sang pemain. Ini disebabkan Bayern Munchen sudah memiliki bek tengah andalan yang baru. Diketahui mereka sudah mendatangkan Kim Min-jae dari Napoli di musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, Bayern Munchen membandrol jasa Pavard di angka yang cukup tinggi. Mereka dikabarkan menginginkan sekitar 35 juta euro agar sang bek boleh pergi di musim panas. Thomas Tuchel minta Bayern Munchen datangkan Kepa Arrizabalaga. Pelatih Thomas Tuchel kabarnya meminta pihak klub untuk bisa mendatangkan Kepa Arrizabalaga. Sejauh ini kiper yang tersisa tinggal Van Olre yang sudah berusia 35 tahun. Adapun kiper muda Tom yang masih berusia 19 tahun. Dan berdasarkan laporan dari Sport One, Tuchel sudah meminta klub untuk mencoba mengincar Kepa dari Chelsea. Klub asal London Barat itu juga kebetulan baru mendatangkan Robert Sanchez dari Brighton. Kepa dan Tuchel diketahui pernah bekerja sama sewaktu di Chelsea, dan hal tersebut menjadi sebuah keuntungan karena Tuchel sudah tahu betul seperti apa karakter kiper asal Spanyol tersebut.